Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Dalam konteks agama, menuhankan bisa juga diartikan sebagai memberhalakan agama atau menuhankan pemuka agama. Enggak, kita jangan kemana-mana. Gini loh, kita itu berpedoman kepada Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, dicek dalam bahasa Arabnya itu mengambilnya sebagai ilah atau menjadikannya sebagai ilah. Nah, makanya kita definisikan dulu ini. Menjadikannya sebagai ilah itu artinya seperti apa? Coba, apa itu menjadikannya sebagai ilah? Jadi kalau... Enggak, sebentar dulu, Ustaz. Apa itu menjadikan sesuatu itu sebagai ilahnya? Menjadikan sesuatu sebagai ilahnya, berarti sebagai Tuhannya kan? Iya, perbuatan apa itu konkretnya? Artinya menjadikan sesuatu itu menguasai Anda, mengendalikan Anda, mengontrol Anda, betul? Iya. Nah, makanya saya tanya. Nah, kami orang Kristen memang wajib menjadikan Yesus sebagai ilah kami, sebagai pengendali kami, sebagai yang mengatur hidup kami, sebagai sesuatu yang kepadanya kami harus patuh dan tunduk. Nah, sekarang Anda sebagai Muslim, Anda harus melakukan itu enggak kepada Muhammad? Menjadikannya sebagai sesuatu yang mengendalikan Anda, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus taati, patuhi, menjadikan yang kepadanya Anda harus diatur. Anda menjadikan itu enggak? Anda menjadikan Muhammad seperti itu enggak? Kalau uraiannya seperti itu, saya setuju. Iya, artinya Anda menjadikan Muhammad sebagai ilah Anda, mentuhankannya, tapi nggak sadar-sadar sampai sekarang, Pak Ustadz. Jadi ada Yod He Wav He ya, YHWH, oke? Nah, ini kita sebut sebagai Bapa di surga ya. Sudah? Nah, YHWH ini ya, dia itu memiliki yang namanya dafar. Dafar itu kalau bahasa Yunaninya itu logos. Kalau bahasa Indonesianya itu firman atau perkataan atau logika atau akal. Sudah? Iya. Nah, logos ya atau perkataan Tuhan ini, inilah yang selalu datang kepada para nabi. Jadi Yod-Heh-Wav-He ini dia dikatakan itu tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Dimensinya itu bukan dimensi manusia. Dia tidak berwujud, tidak ini. Nah, lalu yang dilihat oleh manusia itu adalah dafarnya atau sang firmannya atau kata-katanya yang didengar oleh para nabi. Musa mendengar firmannya, para nabi mendengar firmannya. Makanya selalu berbunyi begini, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Samuel, bunyinya. Datanglah firman Tuhan. Jadi yang selalu datang kepada Nabi itu adalah dafarnya atau logosnya atau firmannya. Ya. Sudah? Nah, pada puncak finalnya sang dafar ini yang dulu berbicara kepada para nabi ini, dia itu menjadi manusia. Atau menambahkan kemanusiaan kepada dirinya. Nah, lahir dia dengan lewat perantaraan sang perawan Maria. Dia itu datangnya dari Bapa. Jadi bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Iya. Jadi kalau kita menyembah dia, memuji dia, memuliakan dia, itu tidak membuat Bapa yang mengutus dia itu jadi cemburu. Tidak, justru itu keinginan Bapa itu gitu loh. Keinginan Bapak itu supaya Anda menjadikan dafar yang jadi manusia itu menjadi yang utama di dalam hidupmu. Sangat menarik video tadi, dan di sini saya mau menyampaikan bahwa ada perbedaan antara mentuhankan manusia dan Allah yang menjadi manusia. Ini adalah dua posisi yang berbeda. Sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus, kami mengimani bahwa bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, garis bawahi, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah logos, firman, Allah itu sendiri.
Itulah mengapa dalam Yohanes 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Ia adalah pencipta. Dalam Lukas 7 ayat 48 disampaikan bahwa Yesus mengampuni dosa. Dalam Yohanes 21 ayat 14 dikatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam firman Tuhan yang menyaksikan tentang keilahian Yesus. Jadi jangan ragu dan tetap sungguh-sungguh mempelajari kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Bagi teman-teman yang mempunyai tanggapan atau pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.